Halo, perkenalkan nama saya Dini Doriti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pendekatan psikologi yang menekankan bagaimana manusia secara alami persepsi mereka menjadi keseluruhan yang bermakna, bukan hanya sekumpulan bagian-bagian terpisah. Teori ini berfokus pada ciri khas. Berikut penjelasan lebih rinci tentang teori Gestalt adalah inti teori. Keseluruhan lebih penting dari bagian. Prinsip utama Gestalt adalah bahwa keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Ini berarti bahwa secara bergantungan pada elemen-elemen individu yang ada pada elemen-elemen individu. Organisasi antar elemen tersebut dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama, organisasi spontas. Teori Gestalt menyatakan bahwa otak kita secara otomatis dan spontan mengatur informasi sensori menjadi pola struktur yang koheren. Yang kedua, pengalaman subjektif. Persepsi adalah pengalaman subjektif seperti individu dapat mempersepsikan suatu secara berbeda berdasarkan pengalaman latar belakang dan konteks mereka. Ada juga yang namanya hukum-hukum Gestalt. Hukum-hukum Gestalt, kedekatan elemen-elemen yang berdekatan cenderung dipersepsikan sebagai suatu kompleks. Contoh, sekumpulan titik yang berdekatan akan terlihat seperti suatu kelompok daripada titik-titik yang terpisah. Ada juga yang namanya kesamaan elemen-elemen yang memiliki karakteristik serupa warna, bentuk, ukuran, cenderung dikelompokkan bersama. Contoh, sekumpulan lingkungan dan kontak. Kontak akan dipersiapkan sebagai dua kompleks terpisah. Ada juga yang closure, penutup. Kita cenderung mengisi celah atau bagian yang hilang untuk melihat objek sebagai keseluruhan yang lengkap. Contoh, sebuah lingkungan yang lengkap. Contoh, sebuah lingkungan yang tidak lengkap akan dipersepsikan sebagai lingkaran penuh. Ada juga yang namanya kesinambungan. Elemen-elemen yang tersusun dalam garis atau kurva cenderung dilihat sebagai suatu kesatuan. Contoh, dua garis yang berpotong akan dipisahkan sebagai dua garis yang saling berkesinambungan. Ada juga namanya figure dan latar belakang kita. Secara otomatis memisahkan suatu objek figur dari latar belakang grup. Contoh, dalam sebuah gambar kita akan melihat suatu objek sebagai fokus utama, figur, dan sisanya sebagai latar belakang. Simetri. Elemen-elemen yang simetri cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok yang teratur. Contoh, dua objek identik yang saling berhadapan akan terlihat sebagai suatu kesatuan simetri. Ada juga yang namanya nasib bersama. Elemen-elemen yang bergerak ke arah yang sama atau memiliki
tujuan yang sama cenderung dikomplekskan bersama. Contoh, sekawanan burung yang terbang bersama akan dipersepsikan sebagai suatu kelompok. Ada juga namanya aplikasi teori Gestalt. Aplikasi teori Gestalt dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah desain grafis. Prinsip-prinsip Gestalt digunakan untuk menciptakan desain visual yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, psikologi. Teori Gestalt digunakan dalam terpakai untuk membantu individu memahami pola-pola pikiran dan perilaku mereka. Yang ketiga, pendidikan. Guru dapat menggunakan prinsip-prinsip Gestalt untuk merancang materi pembelajaran yang lebih struktur dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, unsur introspeksi design. Dalam desain antarmukan pengguna prinsip Gestalt membantu menciptakan tata letaknya intuitif dan mudah dinavigasi. Ada juga yang namanya kelebihan teori Gestalt. Menekankan penting melihat keseluruhan daripada hanya fokus pada bagian-bagian individu. Ada juga namanya praktis. Prinsip-prinsip mudah diterapkan dalam berbagai bidang, intuitif sesuai dengan cara alami manusia mempersepsikan dunia. Ada juga keterbatasan teori Gestalt. Deskriptif lebih menjelaskan apa yang terjadi daripada mengapa itu terjadi. Subjektif, persepsi dapat bervariasi antara individu sehingga sulit untuk membuat garis generasi. Baik anak-anak, hari ini mungkin materi kita sampai di sini saja. Terima kasih. Salam.